Baik, shalom saudara-saudara. Baik, di sini kita akan belajar tentang hukum Taurat yang kedua, tentang firman yang kedua, sesuai dengan urutan gereja Lutheran. Baik, saya akan menjelaskan. Firman yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apakah artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta atau menyesatkan dengan namanya, melainkan menyebutkan namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Yang pertama, mengapa kita mengatakan demikian dan melalui firman ini, hendaklah kita takut dan cinta akan Allah? Tentu, pemenuhan semua firman Allah harus muncul dari rasa takut dan cinta akan Allah. Dalam kitab suci, kita dapat melihat ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihinya? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian ia menyuruh Petrus menggembalakan domba-dombanya. Hal itu bisa kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dalam firman yang dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Siapakah nama Allah itu? Sesungguhnya Allah adalah sebagaimana Ia menyatakan dirinya kepada kita, hakikat dan gelar-gelarnya. Seperti dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sebab itu, hal-hal apakah yang dilarang oleh Allah mengenai hukum yang kedua ini? Jelas, di dalam firman yang kedua, Allah melarang kita untuk menyebutkan namanya dengan sembarangan. Bahwa jelas, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hal itu bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 7. Nah, jadi bagaimanakah nama Allah disebut dengan sembarangan? Atau bagaimanakah contohnya orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan? Nama Allah itu dapat disebut dengan sembarangan ketika orang menyebutkan nama Allah pada saat yang tidak berguna, atau dengan ceroboh. Hal itu bisa kita lihat dalam Kejadian 20 ayat 7. Atau Allah atau manusia mengutuk saudara-saudaranya menggunakan nama Allah, bersumpah, dan melakukan praktek jahat ataupun menipu atau menyesatkan orang menggunakan nama Allah. Jadi perlu kita perhatikan, ada hal yang harus kita tahu. Apakah yang mengutuk atas nama Allah itu? Yang mengutuk nama atas Allah itu adalah orang yang menghujat Allah dengan mengatakan yang jahat mengenai Dia atau menghinanya. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab suci, bahwa mereka mengolok-olokkan Dia atau orang-orang mengolokkan Yesus ketika Dia tergantung di kayu salib. Matius 27 ayat 29. Bahkan juga panglima tentara Asyur menghujat Allah Israel.
2 Raja-Raja 18 ayat 28 sampai 35. Oleh sebab itu, dalam kitab suci sudah jelas, atau dalam Alkitab, seluruh rakyat pada saat Yesus dijatuhi hukuman mati mengutuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Itu bisa kita lihat dalam Matius 27 ayat 25. Lalu, apakah yang disebutkan bersumpah atas nama Allah itu? Bersumpah atas nama Allah itu adalah membuat janji dengan meminta Allah sebagai saksi kebenaran dari apa yang kita katakan atau yang kita janjikan, dan menghukum kita apabila kita berbohong atau melanggar janji kita. Jadi kapankah kita dapat diizinkan, bahkan diminta untuk bersumpah atas nama Allah? Atau pada saat kapankah kita dapat mempergunakan nama Allah untuk bersumpah dalam diri kita? Kita dapat diizinkan dan diminta untuk berjanji atas nama Allah apabila itu perlu hanya untuk kemuliaan Allah atau kesejahteraan kita. Contohnya, kesaksian di pengadilan, atau janji nikah, ataupun janji pelantikan pada instansi yang resmi. Mengenai hukum yang kedua, kapankah bersumpah itu dilarang? Atau kapankah manusia dapat dikatakan bahwa bersumpah itu dilarang? Bersumpah dilarang apabila hal tersebut dilakukan untuk menyesatkan dan tanpa berpikir, atau untuk hal-hal yang penuh dosa, atau tidak pasti dan tidak penting untuk kemuliaan Allah atau untuk keselamatan. Hanya dalam Imamat 19 ayat 12 dikatakan, "Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan." Bahkan dalam kitab suci juga kita dapat melihat bahwa Petrus bersumpah secara tidak benar, sehingga ia pun melakukan sumpah yang palsu. Matius 26 ayat 72. Baik, dalam hal ini juga kita perlu tahu seperti apakah melakukan praktek-praktek jahat atas nama Allah. Orang yang melakukan praktik jahat atas nama Allah itu adalah melakukan praktik-praktik jahat atas nama Allah itu adalah menggunakan nama Allah untuk menyatakan bahwa dirinya mempernyatakan hal-hal yang adil dengan pertolongan setan, seperti mengucapkan mantra, memanggil roh, meramal, atau meminta nasihat ataupun praktek-praktek lainnya. Sebab itu kalau kita lihat dalam Alkitab, ada di sana jelaskan bahwa ahli-ahli sihir Mesir mengadakan hal-hal adikodrati dengan bantuan roh jahat. Keluaran 7 ayat 8. Bahkan kalau kita mengingat ketika anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat, tetapi mereka tidak mempunyai iman. Kisah 19 ayat 13 sampai 29. Lalu, apakah menipu dan menyesatkan atas nama Allah itu sesuai dengan hukum yang kedua? Menipu dan menyesatkan atas nama Allah adalah
mengajar ajaran sesat dan mengatakan bahwa itu adalah sabda atau wahyu Allah. Artinya kita seolah-olah mengatakan bahwa itu adalah berasal dari Allah. Padahal dalam hati kita berpikir tidak sesuai dengan firman Allah. Hal itu bisa kita lihat dalam Ulangan 12 ayat 32. Saudara-saudara, lalu apakah yang dikehendaki Allah dari kita melalui firman kedua? Sesungguhnya Allah mengkehendaki kita agar hendaknya kita menyebutkan namanya dalam setiap kesulitan, dalam doa, dalam pujian dan syukur. Artinya, hanya sebatas inilah kita menggunakan nama Allah. Di luar itu jangan kita mempergunakan dengan tidak benar. Sebab pemazmur mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bahkan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Oleh sebab itu, kiranya mari kita mempergunakan nama Allah dengan baik, dan mari kita menjaga kekudusan nama Allah, sehingga dalam setiap ucapan kita, dalam setiap perbuatan kita, ataupun pikiran kita, kita tidak jatuh ke dalam hukum yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab sebagai orang yang sudah beroleh anugerah Allah, kita harus mempergunakan nama Allah itu hanya untuk kemuliaannya dan hanya untuk keselamatan kita. Sebab itu, firman Allah mengatakan kita harus menghormati dan menguduskan nama Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah penjelasan hukum yang kedua. Terpujilah Allah.